Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alki Hidaus Nayain. NPM saya 2530322. Pada kesempatan berharga ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai sebuah pondasi penting dalam menjaga integritas bangsa kita, yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Mari kita bedah bersama bagaimana nilai luhur bangsa kita menjadi senjata utama melawan korupsi. Memahami Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini menjadi landasan moral dan etika bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, muncul satu pertanyaan mendasar. Mengapa harus Pancasila? Mengapa bukan sekadar hukum pidana atau aturan yang diperketat? Jawabannya adalah karena korupsi bukan sekadar masalah pelanggaran hukum, melainkan masalah krisis moral yang sistematik. Untuk memutus mata rantai budaya koruptif ini, kita membutuhkan falsafah bangsa yang sudah mengakar dalam diri kita sebagai obat alaminya. Tantangan korupsi di dunia pendidikan. Korupsi di sektor pendidikan mencakup penyalahgunaan dana BOS, pungli, dan memanipulasi nilai. Lebih dari 30% kasus korupsi di Indonesia menyentuh sektor pendidikan. Praktik ini merampas hak belajar siswa, menurunkan kualitas pendidikan, dan merusak moral generasi muda. Pendidikan anti korupsi menjadi sangat mendesak untuk memutus rantai budaya koruptif sejak dini. Namun ironisnya, tantangan terbesar kita hari ini justru terjadi di sektor yang seharusnya menjadi tempat penyamaian moral, yaitu dunia pendidikan. Kita masih sering mendengar berita tentang penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau bisa disebut BOS, praktik pungutan liar saat penerimaan peserta didik baru PPDB, sehingga manipulasi nilai akademik. Sektor yang seharusnya bersih justru kerap ternoda oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan anti korupsi. Ketuhanan yang Maha Esa, landasan integritas dan moralitas dalam setiap tindakan. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati sesama dan menjunjung keadilan. Persatuan Indonesia, tanggung jawab kolektif dalam memberantas korupsi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesetaraan, dan anti eksploitasi untuk semua. Jadi jika kita bedah dari sila per sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan kita bahwa korupsi adalah dosa besar yang dipantau langsung oleh Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa korupsi adalah tindakan biadab yang menginjak-injak hak kemanusiaan orang lain. Dan sila ketiga,
Persatuan Indonesia, menyadarkan kita bahwa korupsi egois dapat menghancurkan sendi-sendi persatuan dan masa depan bangsa kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kita diajarkan tentang pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menguasai anggaran pendidikan. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut agar anggaran dan fasilitas pendidikan didistribusikan secara merata tanpa ada potongan sepeser pun demi kemaslahatan bersama. Untuk mewujudkan nilai-nilai tadi, ada 4 strategi implementasi yang harus kita lakukan bersama secara bertahap. Pertama, penguatan nilai Pancasila di pembelajaran sehari-hari. Kedua, meningkatkan kapasitas dan etika guru sebagai role model. Ketiga, menciptakan budaya jujur di lingkungan sekolah melalui transparansi. Dan keempat, mendukung kegiatan ekstrakurikuler kreatif yang membangun kesadaran anti korupsi sejak dini. Pancasila sebagai landasan pendidikan anti korupsi. Pancasila menjadi landasan utama dalam membentuk karakter siswa yang jujur dan berintegritas. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah. Menciptakan lingkungan pendidikan yang menolak segala bentuk korupsi. Melalui pendekatan holistik ini, setiap siswa dididik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan. Lalu, bagaimana kita melawan ini semua? Kita lawan dengan mengembalikan fungsi 3 pilar nilai Pancasila ke dalam ekosistem pendidikan, yaitu integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan atas dasar moral. Keadilan berarti menolak segala bentuk eksploitasi hak orang lain, dan tanggung jawab berarti setiap rupiah dan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Strategi implementasi pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila. 1. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. 2. Pelatihan guru dan tenaga pendidik tentang etika dan anti korupsi. 3. Kegiatan ekstrakurikuler yang meningkat kesadaran anti korupsi. 4. Pembentukan budaya sekolah yang jujur dan transparan. Melalui tabel komparasi ini, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan. Jika sebelum integrasi Pancasila, ekosistem pendidikan kita rawan pungli, tidak jujur, dan memiliki kepercayaan publik yang rendah. Maka setelah integrasi dilakukan dengan serius, kita melihat lahirnya budaya yang transparan, akuntabilitas, tata kelola yang tinggi, karakter siswa yang berintegritas, serta institusi pendidikan yang kembali menjadi teladan moral bangsa. Studi kasus sekolah anti korupsi berbasis Pancasila. SMAN 1 Yogyakarta berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui program pendidikan anti korupsi terpadu. Ini salah satu role model sekolah berintegritas. Mereka sukses mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran ke dalam kurikulum formal dan membuka transparansi anggaran sekolah yang bisa diakses oleh publik. Hasilnya, budaya disiplin
meningkat pesat dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut menjadi sangat tinggi. Dan tingkat kedisiplinan siswa meningkat signifikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan pun menguat. Manfaat integrasi Pancasila dalam pendidikan anti korupsi. Sebelum integrasi, kurangnya kesadaran anti korupsi, praktik tidak jujur di lingkungan pendidikan, dan lemahnya akuntabilitas. Setelah integrasi, meningkatnya karakter jujur, transparan, dan bertanggung jawab pada peserta didik. Yaitu salah satunya membangun generasi yang berintegritas, memperkuat budaya anti korupsi di sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan. Next. Kesimpulan dan aksi selanjutnya. Pancasila adalah fondasi utama pendidikan anti korupsi di Indonesia. Mari kita implementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten di sekolah untuk membentuk generasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Mari kita bangun generasi bebas korupsi melalui Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.